Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Dan di kesempatan yang baik ini, di detik-detik akhir kita menjelang masuk di bulan Ramadan, di bulan puasa, di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat bagus mengenai khodam yang selalu dipertanyakan oleh sahabat-sahabat semua, yaitu yang berjudul cara mudah mengetahui tanda-tanda ataupun ciri-ciri ataupun kode unik mengetahui orang yang mempunyai khodam pendamping. Banyak dari kita orang awam itu yang selalu bertanya-tanya, sebenarnya saya ini punya khodam ataupun tidak? Kalau saya punya khodam, tandanya apa? Kalau tidak, ya terus bagaimana? Tidak menyadari kita kalau kita ini mempunyai khodam atau tidak. Tetapi yang jelas bahwa memang Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan makhluk gaib dari golongan jin dan golongan iblis ataupun yang lainnya. Jadi makhluk gaib itu memang ada dan kita wajib mengimani. Dan termasuk khodam, yang termasuk khodam ini adalah dari bangsa jin, itu juga harus kita imani. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yang insya Allah kurang lebih artinya seperti ini. Bagi manusia itu telah diciptakan penjaga-penjaga bagi manusia tersebut, dan penjaga-penjaga tersebut berada di depannya dan juga di belakangnya, yang bisa menjaga manusia dari apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga beliau sendiri, sehingga orang tersebut yang merubah keadaannya. Quran surat Al-A'raf ayat 11. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Allah saja sudah berfirman seperti itu di dalam Al-Quran, Tuhan sudah bilang gitu ya, sudah berkata, maka kita juga wajib mengimani. Kan gitu ya sahabat. Nah, kemudian memang tidak semua orang itu diikuti ataupun didampingi oleh khodam, tetapi manusia itu selalu mempunyai pendamping. Tetapi tidak semua manusia itu diikuti dan didampingi. Harus dibedakan. Manusia pasti mempunyai khodam pendamping ketika dari lahir. Tetapi tidak semua manusia itu diikuti oleh khodam. Gitu ya. Jadi khodam pendamping ini atau khodam dari bangsa jin ini itu hanya akan ikut kepada kita kalau kita mempunyai sifat-sifat tertentu, seperti kita selalu tirakat gitu ya, selalu berpuasa, selalu beribadah kepada Tuhan, selalu mengamalkan amalan-amalan yang baik dan lain sebagainya yang bisa membuat khodam itu jatuh cinta kepada kita. Dan sebenarnya tidak susah melihat apa sih yang membedakan. Itu biasanya bisa dilihat dari sikap, sifat, dan juga
karakter dari orang tersebut. Orang tersebut itu karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, sikapnya seperti apa, itu bisa disimpulkan bahwa orang tersebut itu mempunyai khodam pendamping. Maka di kesempatan kali ini kita akan menjabarkan dari sifat, sikap, dan juga karakter tersebut. Lalu apa saja sih cara mudah untuk mengetahui kita ini mempunyai khodam pendamping atau tidak? Tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang pertama, biasanya orang yang mempunyai khodam pendamping itu mempunyai tatapan mata yang sangat tajam. Jadi orang yang mempunyai khodam, orang yang didampingi oleh khodam, orang yang diikuti oleh khodam itu mempunyai sorot mata yang sangat tajam. Apalagi kalau orang tersebut didampingi oleh khodam macan putih. Khodam macan putih ini adalah terkenal khodam yang paling sakti, dan khodam tersebut mempunyai sorot mata yang sangat tajam. Maka alhasil otomatis orang yang didampingi oleh khodam macan putih itu akan mempunyai tatapan mata yang sangat tajam, sehingga orang yang melihat itu akan merasakan berbeda gitu loh. Kok rada-rada medeni gitu ya. Jadi itu hanya di waktu-waktu tertentu juga kalau dia itu mempunyai sorot mata yang sangat tajam. Kemudian ada lagi cara mudah untuk mengetahui bahwa kita ini mempunyai khodam atau tidak, yaitu biasanya orang yang didampingi oleh khodam itu mempunyai sifat yang pendiam. Jadi orang tersebut itu tidak mau mengurusi orang lain, tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain. Dia hanya mengurusi urusannya sendiri. Dia tidak kepo, dia tidak sok pintar sehingga mau menasihati orang lain. Dia tidak mau ikut campur dengan masalah orang lain. Dia hanya mengurusi masalahnya sendiri, mengurusi urusannya sendiri. Itu orang yang mempunyai khodam. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat cara mudah untuk mengetahui kita ini mempunyai khodam atau tidak, yaitu biasanya orang yang mempunyai khodam pendamping itu sangat disegani di sekelilingnya, di lingkungannya. Jadi dia disegani oleh masyarakat, dia disegani oleh orang banyak, dihormati oleh orang banyak, walaupun dia terlahir dari orang yang biasa-biasa saja, tidak dari garis keturunan yang wah gitu ya, orang kaya atau darah biru gitu ya, tetapi hanya orang biasa yang sederhana, tetapi karena kita ini mempunyai penjiwaan yang bagus, maka kita juga disegani. Seperti sikap atau sifat dari khodam kita, kalau khodam kita ini sangat disegani, maka kita juga disegani. Karena apa? Kita ini berwibawa, gitu ya sahabat-sahabat. Kemudian ada lagi cara kita untuk mengetahui secara mudah bahwa kita ini mempunyai khodam atau tidak. Yaitu biasanya orang yang mempunyai khodam itu akan mempunyai sifat yang waspada. Beliau akan selalu waspada. Dia selalu mempunyai naluri yang bagus, sehingga dia tidak sembarangan untuk mengambil tindakan. Apapun yang akan dilakukan pasti dipikirnya terlebih dahulu, pasti diteliti terlebih dahulu, sehingga dia tidak menjadikan apa yang dilakukan itu gagal ataupun terlalu terburu-buru. Jadi ada naluri yang kuat sehingga dia ini bisa mengendalikan tindakan, jadi tidak sembarangan mengambil tindakan itu. Kemudian ada lagi cara mudah untuk kita mengetahui bahwa kita ini mempunyai khodam pendamping atau tidak, yaitu biasanya orang yang mempunyai khodam pendamping itu akan selalu rajin beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, apapun agamanya, baik Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan apapun itu agamanya, kalau dia mempunyai khodam pendamping, pasti dia akan rajin beribadah. Karena khodam yang baik, khodam yang berenergi positif, itu akan selalu mengingatkan tuannya untuk
melakukan ibadah kepada Tuhan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sudah pasti. Nggak ada yang namanya mempunyai khodam pendamping kok malah tidak beribadah, itu tidak ada. Orang yang mempunyai khodam ketika saat-saat ini, ketika orang Jawa gitu ya khususnya, itu pasti akan selalu rajin beribadah. Karena khodamnya pasti positif. Beda lagi kalau memang khodamnya negatif. Itu beda urusannya gitu ya. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat cara kita untuk mengetahui dengan mudah kalau kita ini mempunyai khodam pendamping atau tidak, itu biasanya dilihat dari tutur kata kita, dari cara bicara kita. Tutur kata kita ini tegas, kemudian kalem, penjiwaannya santai, tidak terburu-buru, tenang, itu biasanya mempunyai khodam. Jadi nada bicaranya ini tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Dia tenang, slow di tengah. Itu biasanya dia mempunyai khodam pendamping, sahabat. Jadi hati-hati sama orang yang berbicara seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir ini ya, cara mudah untuk mengetahui bahwa kita ini mempunyai khodam atau tidak. Itu biasanya orang yang mempunyai khodam pendamping itu ketika dia bersebelahan atau duduk bersebelahan dengan orang yang mempunyai khodam pendamping yang lain, itu dia akan bereaksi, dia akan merasakan getaran seperti kesetrum, dan itu ingin saja berkomunikasi dengan orang tersebut. Kalau misal itu energinya positif ataupun negatif, itu juga kita bisa merasakan. Kalau energinya positif mungkin hanya ada seperti kesetrum, tetapi ketika energinya negatif, maka lain lagi ceritanya. Bahwa itu seperti ingin menjauhi dan ingin pergi saja jauh-jauh dari orang tersebut. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa cara mudah untuk kita mengetahui bahwa kita ini mempunyai khodam pendamping atau tidak. Dan kalau memang ciri-ciri ataupun tanda-tanda mudah ini memang ada di dalam diri panjenengan, mungkin bisa dikatakan bahwa panjenengan mempunyai khodam pendamping gitu ya. Dan kalaupun memang panjenengan mempunyai khodam pendamping, tetap biasa saja, tidak usah jumawa, serahkan semua kepada Tuhan, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merajai kita, yang menciptakan jin dan juga manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.